Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati, yang kami muliakan, kepada staf Dewan Hakim yang kawiyun amin, yang kami hormati, yang kami muliakan, kepada seluruh hadirin wal hadirat sidang Allah muliakan. Sekarang kita memasuki dalam acara yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu cuplikan yang berjudul 3 amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan ada pula dalam kitab Sahih Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Nabi, "Sa'altun nabiyya ayyul amal ahabbu ila Allah?" Apa amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan orang yang cerdas. Di mana letak cerdasnya? Dia tak bertanya amal itu apa saja, tapi dia bertanya amal itu semua orang tahu banyak. Ada puasa sunat, ada baca zikir, ada tahajud malam, ada menyantuni anak yatim, ada bangun masjid. Di antara amal yang sedemikian banyak ini, kalau aku ingin mendekatkan diriku kepada Allah dengan amal yang saleh, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang membuat mati, Allah yang membuat hidup untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa yang paling baik amalnya. Innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia ini rugi, bapak ibu saya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang yang beramal soleh. Maka dalam Al-Quran tidak disebutkan secara detail, maka kata Nabi, di antara amal yang banyak-banyak ini, mana amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi, yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya. Dalam hadis yang lain dikatakan, as-salatu fi awwali waqtiha. Apa perbuatan yang paling ringan? Meninggalkan sholat. Sekarang orang ringan saja. Kalau wali kota undang, datang jam 12, jam 11.30 sudah duduk di situ. Akan tetapi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, hayya 'alas shalah, masih banyak lagi waktunya. Sampai jam 3.14 masih ada lagi waktunya. Begitu banyak orang yang menunda-nundakan sholat. Maka bahwa sesungguhnya orang yang menundakan sholat bukan hanya sekedar melalaikan perbuatan yang agung dan yang mulia, akan tetapi fawailun, celaka, lil musallin, bagi orang yang sholat. Celaka bukan orang tak sholat. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Kalau orang sholat saja celaka, apalagi yang tak sholat. Maka perbuatan yang agung dan yang mulia, intidharus salah, menunggu salat. Yang satu megang Quran, yang satu megang tasbih, yang satu megang HP. Ini bapak main HP pula nih. Setelah didekatin, astagfirullah, rupanya sedang dibaca Quran digital. Orang yang di samping tidak membaca. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, kamu dapat
rahmat, yang membaca dapat rahmat, yang mendengar dapat rahmat. Wa nunazzil minal Qur'an, kami turunkan akan Al-Qur'an, mahwa syifa, penyembuh hati yang luka, penyembuh bila berlara, penyembuh hati yang sempit. Tidak ada obat lain selain koneksi diri dengan Allah diperbaiki. Maka orang sekarang banyak yang memutuskan antara makhluk dengan Khalik. Makhluk yang diciptakan, Khalik yang menciptakan. Tidak boleh putus kontak. Ketika putus hubungan, disitulah punca daripada kehancuran. Datanglah iblis, datanglah hantu, datanglah segala perkara yang mengganggu. Kenapa? Karena putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya agama di dunia ini yang mengajarkan kita tidak pernah putus kontak dalam pergeseran waktu adalah agama Islam. Enak saja orang sekarang meninggalkan salat, padahal apa kata Nabi? Man tarakas salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia. Jihar nyata, apa mananya? Dalam Islam itu ikatan MOU, Memorandum of Understanding, antara kita dengan Allah adalah salat. Anakku, ayah nampaknya tak lama lagi akan meregang nyawa sakaratul maut. Aku akan mati nak. Pesanku cuma satu untuk kau. Apa itu ya? Jangan engkau meninggalkan salat. Qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, thumma ayyu, apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kenapa tak dikatakan berbuat baik kepada anak? Kenapa tak dikatakan berbuat baik kepada istri? Karena semua orang pasti sayang kepada istri, karena ada harapan ke depannya. Cinta, cantiknya, mesranya, perhatiannya, ada sesuatu yang diinginnya di masa akan datang. Kenapa tak disebutkan berbuat baik kepada anak? Karena semua orang pasti sayang kepada anak. Bapak sayang betul pada anak bapak. Iya pak, ini investasi dunia akhirat saya. Ada harapan ke depannya. Sedangkan orang tua, masa lalu. Orang tua itu masa lalu. Itu siapa? Orang tua saya. Apa boleh bayinya? Dia pernah mengandung saya, dia pernah menyusukan saya, dia pernah membesarkan saya, pernah dulu puluhan tahun yang lalu. Hari ini tinggal tuanya saja. Apa yang kita harapkan dari dia? Tak ada. Maka Allah pesankan langsung kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan kalian menyembah kepada Allah saja. Setelah Allah langsung wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah langsung kepada orang tua. Tidak ada garis pembatas antara Allah dan orang tua. Makanya dikatakan ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah fi ridal walidain, ada pada ridha orang tua. Murka Allah meletaknya, wa suhtullah, murkanya Allah, fi suhtil walidain, juga ada pada murka orang tua. Kenapa bapak menangis terisak-isak sampai begitu hebatnya? Padahal bapak orang yang tegar, orang yang kuat. Tak ada guna bapak mengaji sampai tak bisa menerima takdir. Itu orang tua meninggal, lepaskan saja pak, umurnya sudah sampai. Pak, saya nangis bukan karena mak saya ini meninggal. Terus yang bapak tangis siapa? Yang ku tangiskan ini tiket ke surgaku sudah habis. Betul, janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia boleh berganti, zaman boleh berubah, masa boleh berputar, tetapi isi dunia ini tetap ada dua: orang baik, orang tak baik. Orang berbakti kepada orang tua, orang durhaka kerak neraka jahanam tempatnya. Menangis, merauh, mencakar dinding, tiada guna penyesalan. Pikir dulu pendapatan, sesal di akhir tiada berguna. Kalau masih ada nyawanya, masih lagi dia hidup bersama kita, cium tangannya, peluk erat tubuhnya, apa yang diinginkannya. Maka jagalah sebaik-baiknya, karena kata Nabi, birrul walidain.
Ya Rasulullah, iya, namaku sudah tercatat sebagai orang yang ikut perang jihad. Aku ingin masuk surga dengan jihad. Kenapa? Karena kalau aku mati fisabilillah, aku tidak akan merasakan sakratul maut, melainkan seperti cubitan bara kulit. Aku tidak akan merasakan azab kubur, karena aku tiap hari sudah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Aku tidak ingin merasakan hisab karena aku takut segala amalku ditimbang. Aku ingin dapat 3, tak merasakan sakratul maut, tak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab. Izinkan aku perang jihad fi sabilillah. Apa kata Nabi? Alaka min ummin? Emakmu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Kau lurus tapak kakinya, syurga berada di hadapannya. Jangan sampai di akhir ayat kita akan menerima azab sebelum azab neraka jahanam. Orang yang minum khamar bisa jadi dia sehat walafiat, azabnya ditunda di akhirat. Orang yang makan riba bisa jadi dia kaya raya, azabnya ditunda di akhirat. Akan tetapi ada azab di dunia pasti dapat, di akhirat pasti dapat. Dosa apa itu? Durhaka pada orang tua. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Oh, kalau begitu Allah tak adil. Orang yang makan riba di akhirat saja, orang yang minum khamar di akhirat saja. Kenapa dia di dunia dapat, di akhirat dapat? Begitulah kerasnya azab karena engkau menyia-nyiakan orang tua. Nanti kau akan merasakan azab di akhirat karena durhaka pada orang tua. Uququl walidain. Hal adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Sahabat bertanya, "Na'am, iya, apa ya Rasulullah?" Kata Nabi, asyirku. Yang pertama syirik, yang kedua ya Rasulullah birrul walidain, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga ya Rasulullah syahadatus sur, memberikan kesaksian palsu, dosa terbesar. Sedangkan yang kita kaji kali ini 3. Apa amal yang paling hebat, yang paling dicintai Allah? Yang pertama as-salatu ala waqtiha, yang kedua birrul walidain. Kalau masih ada nyawanya yang telah meninggal dunia, meleleh air mata darah, tak akan balik jemput masa lalu. Penyesalan yang sangat dalam, tak akan balik jemput masa lalu. Menghilangkan hati yang sedih pelipur lara, melapangkan kekesalan di masa lalu. Banyak-banyaklah bersedekah untuk almarhumah sampai. Sekarang orang tak lagi menganggap ibu itu sebagai tempat keramat. Doamu tidak dikabulkan Allah, belum tentu dikabulkan Allah. Tetapi ada doa yang pasti, mintalah doa pada dia. Sebelum pergi jauh, mak, aku akan pergi ya. Doakan aku sehat, andaikan aku mati, matikan aku dalam husnul khatimah. Akan kudoakan engkau sampai akhir ayatku. Hadirin wal hadirat sidang Allah muliakan. Kata Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi, qultu, aku berkata, tumma ayu, apalagi ya Rasulullah? Yang ketiga al-jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Jihad itu apa? Mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri kita untuk melawan kemungkaran. Kami tidak suka orang Islam dipimpin orang kafir. Kami tidak suka kalian menghina Quran kami. Dua perasaan ini mau ditunjukkan dalam bentuk melawan kemungkaran. Itulah hebatnya orang Islam. Hadirin wal hadirat sidang Allah muliakan. Maka kata Abdullah, lawis talzattuhu, andaikan kutanya lagi pada Nabi apa-apa-apa, lazadani, sungguhnya ditambah lagi. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya hanya 3 kali. Yang pertama as-salatu ala waqtiha, yang kedua birrul walidain, yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Yang menjadi kesimpulan pada pidato singkat saya pada malam ini, belajarlah mensolehkan diri kita, karena Allah berjanji dalam surat Al-A'raf ayat 196, wa huwa yatawalla salihin.
Allah yang akan mengurus, Allah yang akan melindungi hidup-hidup orang yang soleh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang